Ya Bapa, kami mengakui bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Tiada Allah lain selain Engkau. Terpujilah Tuhan Yesus karena kasih setiamu atas pengorbananmu untuk kami semua di atas kayu salib. Terpujilah Engkau Allah Roh Kudus karena Engkau menyertai kami terus-menerus. Tidak meninggalkan kami sekali-kali juga. Roh Kudus hadirlah di tempat ini. Engkau yang berkhotbah, Engkau yang mengajar, Engkau yang membuka setiap pikiran dan hati kami. Engkau yang menghancurkan kubu-kubu benteng yang dibangun dari kesombongan manusia untuk menolak pengenalan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadir di tempat ini Allah Roh Kudus. Kau sendiri yang tabur, Kau sendiri yang menumbuhkan setiap firman. Kau sendiri yang memberikan pengertian. Kuasai tempat ini, kuasai setiap diri kami yang hadir dan mendengar pemberitaan firman ini, baik yang online maupun yang nanti akan mendengarkan ulang. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini, ajari hamba-Mu juga untuk mengerti tentang topik yang ingin Kau ajarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk. Topik hari ini adalah pergumulan iman, ya. Topik yang sangat penting, ya. Kenapa sangat penting? Karena banyak orang yang lupa bahwa kita diselamatkan oleh iman. Dasar keselamatan kita adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan itu adalah pemberian. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi iman itu adalah pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, menariknya, tujuan Allah memberikan kita iman? Ya kan? Di Ibrani ya 11 ayat 3 dikatakan demikian, karena iman kita mengerti. Jadi menariknya ya, orang yang bisa mengerti firman adalah orang yang diberikan iman dari Allah. Ya, Ibrani 11 ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11 ayat 3, coba kita buka. Ini salah satu kunci, ya. Banyak orang Kristen nggak mendapatkan kunci-kunci warisan rohani. Ya, dan itu yang membuat warisan-warisan rohaninya itu putus. Ya. Minggu lalu kuncinya apa? Masih ingat gak? Untuk perubahan akal budi bisa terjadi, harus apa dulu yang terjadi? Ibrani 12 ayat 1. Ada yang tahu? Masih ingat? Mempersembahkan. Tanpa kita mempersembahkan tubuh, perubahan akal budi tidak akan pernah terjadi. Dan untuk kita mau mempersembahkan tubuh, itu kita butuh Tuhan kasih kita iman. Sehingga kita mengerti, oh iya benar, harus mempersembahkan tubuh dulu, baru perubahan akal budi. Karena dengan iman, kita mengerti akal budi kita baru diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang ini ya kunci ya, salah satu kunci. Karena iman, kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Maksudnya apa? Apa yang kita lihat, ya manifestasi di dalam kehidupan kita, kesembuhan, bisa dilihat, berkat-berkat materi, ya pekerjaan dilancarkan ini bisa dilihat, hubungan keluarga harmonis bisa dilihat. Itu telah terjadi dari
apa yang tidak dapat kita lihat. Di mana? Alam spiritual. Banyak orang yang nggak menyadari itu. Ya, makanya mereka bergumul di sana dan gagal. Karena banyak sekali firman yang dibukakan, tapi mereka malas. Untuk apa? Untuk menggali firman. Maksud ayat ini apa sih Tuhan? Apa sih maksudnya? Apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat telah terjadi. Jadi yang terjadi apa? Terjadi di alam spiritual dulu, baru dimanifest. Kalau kita ke Gunung Kawi, orang ke Gunung Kawi ya, perjanjiannya terjadi dulu gak? Secara spiritual. Ya kan? Saya mau kaya. Ya, setan nih, saya mau kaya nih. Ini orang ke Gunung Kawi ya, bukan orang percaya. Saya mau kaya. Setannya bilang, minta tumbal. Ya, tumbalnya apa? Ya udahlah anak terakhir lah. Ya, misalnya, ya. Atau anak yang keempat gitu loh, ya. Udah kebanyakan anak saya yang keempat aja. You know? Setelah perjanjiannya diikat, waktu masih di Gunung Kawi langsung kaya gak? Enggak loh. Setelah perjanjian diikat, dia pulang, baru mulai serung. Nangkep gak? Setelah itu kutuknya, tumbalnya jalan. Nah sama. Karena apa yang iblis lakukan itu meniru perjanjian ya Allah dengan kita dimulai dari alam spiritual. Contoh, Allah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Pasir di pantai ya? Ya pasir di tepi laut lah ya. Gitu. Udah terjadi belum? Anak brojol juga belum Tuhan. Itu perjanjian dari alam spiritual karena Allah berjanji dengan Abraham. Ya. Sampai Abraham mati, anaknya baru berapa? Anak lewat Hagar 1, anak lewat Sarah 1. Mana bintang di langit, pasir di pantai. Tapi yang kita lihat sekarang apa? Nangkep gak? Ya. Jadi terjadi lebih dulu di alam spiritual, baru terjadi di alam material. Nah, inilah cara iman kita bekerja. Ya. Nah, masalahnya banyak orang Kristen masih baby. Ya, masih baby. Kenapa? Karena dia nggak bergumul dengan iman. Karena dia nggak bergumul dengan Tuhan tentang imannya. Ibrani 5 ayat 13-14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi ingat, oleh iman kita mengerti, untuk pembaharuan akal budi kita bisa terjadi, kita butuh kedewasaan rohani. Ya kan? Tapi seringkali kita masih bergumul. Ya. Nah, sebab ia adalah anak kecil, tapi tetap anak. Tetap anak. Ya. Tapi yang diminta adalah gini, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Panca indera apa ini namanya? Bagaimana kita bisa tahu apa yang baik, apa yang jahat, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna? Melalui pembaruan akal budi. Pembaruan akal budi itu baru terjadi kalau kita dengan iman mempersembahkan tubuh kita. Kunci ya. Jadi terjadi di alam spiritual dulu, baru terjadi di alam nyata. Nah, iman menimbulkan pengharapan. Ya. Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang diharapkan. Maksudnya gimana? Contoh, seorang anak ngomong sama papanya. Papa ngomong sama anaknya, ya. Nanti malam kita akan makan awe. Wih, misalnya anak ini doyan awe, ya. Atau McDonald, ya. Wah, anaknya ini percaya sekali sama papanya. Ya, papanya pergi, sepanjang hari apa yang anak ini lakukan? Dia akan berharap kan, nanti malam papa sudah bilang, makan McDonald. Wah, ngeces gitu ya, McDonald ya. Nah, itu harapan. Harapan itu timbul karena ada iman terhadap papanya. Tapi kalau anak ini
sering dikecewakan, sering dibohongin sama papanya nggak pernah tepatin janji, ya. Terus papa bilang, nanti malam kita makan McDonald. Anak ini akan ngomong apa? Ngomong doang, ya. Ntar juga batal. Ya, terus malamnya nggak jadi. Tuh kan emang nggak batal, apa nggak bakal makan. Emang nggak bisa dipercaya papanya. Nangkep something nggak? Jadi, kalian mulai mengerti Ibrani 11 ayat 1, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi, pengharapan itu dasarnya iman. Kenapa kita bisa berharap? Karena kita percaya. Kenapa kita bisa mengharapkan kebangkitan tubuh? Kenapa kita mengharapkan nanti satu saat kita bersama-sama dengan Tuhan? Karena kita percaya sama janjinya Dia. Itu tanpa iman nggak ada harapan. Tapi ada orang yang ketika berharap dia bersungut-sungut. Kok lama ya papa pulangnya ya? Aduh, udah lapar nih. Kok nggak pulang-pulang? Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Ketika saya sampai ke ayat ini ya, timbul pertanyaan di dalam hati saya, bagaimana saya bisa merasa senang ketika saya merasa sedih? Nah, pikiran saya gampang, ya kan? Oh, kita harus mengerti alasan dibalik kita apa kita bersuka cita. Wah, pikirannya kan, reason, ya kan? Kenapa ya harus bersuka cita ya? Oh iya, karena Tuhan janji. Karena itu kita harus bersuka cita. Ya sudahlah. Tapi masalahnya saya dari ketua partai perasaan ya. Reasoning begitu nggak masuk ke perasaan saya. Iya sih, bener. Alasannya bener. Tapi kok gue tetap bete ya? Tapi saya tetap nggak seneng. Tapi saya tetap nggak bersuka cita. Reasoningnya bener. Ya kamu harus bersuka cita ya. Bersuka citalah jiwaku. Wah kenapa engkau sedih? Ya, tapi masalahnya saya tetap not in the mood. Nah itu kan masalahnya. Nah pertanyaannya, ya percaya nggak yang terjadi di alam nyata ini harus terjadi dulu di alam spiritual? Jadi saya mendapat jawaban yang membuat saya sangat kaget. Jawabannya begini. Bersukacita itu bisa keluar dari nol, out of nothing. Karena ketaatan kita kepada firman. Dari tidak ada menjadi ada. Bahasa kerennya ya, creatio ex nihilo. Diciptakan dari nihil. Nihil itu nol, ya nggak ada apa-apa. Jadi perasaan sukacita itu bisa diciptakan oleh Allah Roh Kudus melalui kekuatan firman-Nya. Wah, ngeheng saya, bisa begitu ya. Contoh kemarin ya, kita merasa beban berat, bagaimana dibilang bersukacita? Ya kita pakai kuasa, lepas di dalam nama Tuhan Yesus, plek, lega. Oh, kok bisa ya? Nangkap something. Ya kan? Begitu kita memakai kuasa firman dengan kuasa Allah Roh Kudus, perasaan itu tiba-tiba bisa diganti dalam sekejap. Tadinya berbeban berat bisa mendapat kelegaan dalam sekejap. Yang tadinya sakit bisa sembuh dalam sekejap. Yang tadinya dirasuki setan bisa lepas dalam sekejap. Jadi perasaan sukacita itu pun bisa keluar ketika iman kita berpegang pada dasar firman ini. Kekuatan saya adalah ini. Perasaan sukacita saya keluar karena ada firman ini. Kesembuhan saya keluar karena firman yang bilang, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya disembuhkan. Mukjizat. Baru ngeheng, oh jadi perasaan sukacita itu bentuknya kayak mukjizat juga. Langsung bersukacita. Ih, bisa begitu ya? Nah, menariknya. Ya. Roma 15 ayat 13 juga memberikan penjelasan yang sangat penting. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu.
melalui iman, Allah tiba-tiba ya, memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalian bisa melihat gak kuasa spiritualnya? Karena iman, melalui iman yang diberikan oleh Allah, sukacitanya masuk, timbul. Jadi bukan natural, tapi supernatural. Kalau natural kan kita usahakan. Kita mengerti ya, dapat lotre ya pasti seneng dong ya. Dapat lotre misalnya 2 miliar, wah saya seneng, itu natural. Yang unnatural ketimpa kecelakaan, ya, susah payah, penderitaan, bisa senang, itu supernatural. Dan itu nggak bisa dikomprehend, dimengerti oleh akal budi manusia yang natural, harus supernatural. Karena Roma 15 ayat 13 mengatakan apa? Sumber pengharapan kita itu dari Allah, yang memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera melalui iman kita adalah Allah sendiri dengan kekuatan Roh Kudus. Creatio ex nihilo, nihil. Diciptakan dari tidak ada. Kita nggak punya kekuatan untuk bersukacita sama sekali. No reason. Nggak ada resource. Pikiran reasoning manusia pun nggak mampu menghasilkan sukacita itu. Karena itu bersumber dari manusia. Tapi dengan iman terhadap kekuatan firman yang tadi. Firman bilang, bersukacitalah di dalam pengharapan. Karena itu saya perintahkan diri saya di dalam nama Tuhan Yesus bersukacita sekarang juga. Karena Allah telah berjanji dia sumber damai sejahtera, sukacita, dan memberikan pengharapan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi langsung seperti itu, sukacitanya. Wah, menarik. Seperti kesembuhan, ya. Di sini ada beberapa orang yang ngalamin kesembuhan kan, begitu didoain langsung, kok nggak sakit ya? Nangkep nggak? Itu kan terjadi ya. Tiba-tiba bisa nggak sakit loh. Saya selama berapa bulan ini kan ikut melayani ya, dalam pelayanan kuasa. Saya juga heran, kok bisa ya langsung nggak sakit ya? Ya, akal manusia saya tidak bisa mengkomprehend. Selain dengan iman, saya mengerti bahwa itu bukan saya, itu pekerjaan Allah Roh Kudus. Karena nggak bisa dijelaskan. Orang sakit kok tadi tiba-tiba bisa nggak sakit lagi. Gimana penjelasannya secara manusia? Secara natural nggak bisa dijelaskan. Nah, kita punya kendala. Ini kan keadaannya, ya kan? Melalui iman kita bisa diselamatkan, melalui iman kita bisa punya pengharapan, melalui iman kita punya damai sejahtera, sukacita, dan lain-lain ya. Kendala utamanya adalah ada musuh yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Perampok. Dan musuh ini akan melakukan segala cara supaya kita nggak dapat apa yang Tuhan janjikan. Caranya gimana? Melakukan tugas dia dari awal. Penipu. Firman bilang A, kita ditipu. No, B. Menurut kalian, Abraham gak dicobai sama iblis? Katanya Tuhan ngomong mau dikasih anak. Mana? Udah 2 tahun nih. Anaknya mana gak nongol? Terus bisik-bisik sama Hagar. Sama Sarah. Jangan-jangan tuh lewat Sarah. Lewat Hagar. Bisa tuh, begitu. Berapa lama Abraham menanti sejak Allah berjanji memberikan anak? Ya, hampir 25 tahun ya. 25 tahun. Nah, sepanjang 25 tahun itu apa yang terjadi? Datang nggak? Saya yakin dan percaya datang. Tapi bagaimana Abraham mengalahkan si iblis? Dia percaya akan janji Tuhan. Ya, maka di firman bilang, maka Allah memperhitungkan itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Dia menguatkan lagi, tidak, yang ngomong sama saya adalah Allah yang hidup. Allah Yahweh, dia tidak mungkin berbohong, dia kenal Allahnya. Makanya ketika Sodom dan Gomora mau dibinasakan, dia ngobrol. Masakan engkau Tuhan, Allah yang adil. Dia melihat kepala sendiri bagaimana Allah menghukum Sodom dan Gomora dengan hujan api.
Dia tahu Allah saya Allah yang seperti itu. Ketika suara-suara itu datang, kita menguatkan lagi diri kita, nah, enggak. Allah saya ngomongnya justru sebaliknya. Ya. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan tetap teguh dan tidak bergoncang. Kuncinya ya. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah kamu dengar yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Pengharapan berdiri di atas dasar iman. Jadi tugas iblis ngapain? Geser pengharapan. Kalau pengharapan digeser, imannya goyang juga gak? Goyang loh, ya kan? Contoh, kita bilang, Tuhan tolong pulihkan hubungan saya dengan pasangan saya. Tapi gak pulih-pulih. Terus iblis bilang, Tuhan gak jawab. Tuh mana gak berubah. Tuhan gak jawab. Doa kamu gak didengar. Ya, begitu kita goyang, begitu kita bimbang, Tuhan kasih gak apa yang kita minta? Roma 9 ayat 31 dan 32. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran. Tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada suatu batu sandungan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Tuhan telah berfirman melalui perantaran Musa kepada orang Israel. Kamu akan saya bawa keluar ke Mesir, dan saya akan pimpin masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu madu. Itu janji Tuhan? Janji Tuhan ya dan amin? Yes. Tapi masuk gak? Generasi itu gak ada yang masuk. Selain Yosua dan Kaleb. Harun, Musa semua gak masuk. Bukan berarti Harun, Musa gak percaya ya. Gitu. Tapi generasi yang dijanjikan itu nggak masuk sama sekali. Titiknya di mana? Ketika mereka mengirim 12 pengintai. Dari 12 yang balik, cuma 2 yang percaya, Joshua dan Kaleb. Dan seluruh bangsa itu menolak untuk percaya. Jadi tanpa iman, kita nggak akan menerima janji-janji berkat firman Tuhan. Amin. Itu kunci lagi. Jadi kalau kita minta sesuatu dari Tuhan, kita harus minta dengan iman, tanpa bimbang. Nah, seringkali kita merasa saya sudah percaya. Ini menarik ya. Tahun lalu kan saya ada sharing ya. Di bulan 9 saya lagi frozen soldier ya. Disembuhin. Percaya gak Yesus menyembuhkan kamu? Percaya. Percaya gak sekarang? Percaya ya. Coba angkat. Aduh, sakit. Ya kan? Ya kan? Terus ngomongnya apa? Wah, saya udah percaya kok nggak sembuh. Ini salah nih pendetanya nih. Nyalahin siapa? Nyalahin pendetanya. Wah, saya percaya. Alasannya sama yang lain. Kalau gue nggak percaya, gue nggak angkat loh. Ya kan? Ya, gue percaya makanya gue angkat. Sakit-sakit juga gue angkat. Ya kan? Tapi ngangkatnya gini. Tuh, nggak sembuh kan? Nggak sembuh kan? Percaya gak? Kadang kita punya attitude begitu loh ke Tuhan loh. Kita lagi ada masalah dengan keuangan. Ya kan, kita doa. Kok belum ya? Anak kita sakit, tumpang tangan, nggak sembuh. Kok belum ya? Gitu ya. Tuhan nggak jawab nih doanya nih. Tuhan nggak ini nih. Nangkap nggak? Masalahnya akan selalu digitu-gituin. Ya. Nah, seringkali kita berpikir yang mempertanyakan adalah kita sendiri. Sorry. Kita ini sedang diserang oleh iblis. Sedang digeser dari pengharapannya. Makanya di Kolose 1 ayat 23 bilangnya apa? Jangan mau digeser. Berarti ada yang menggeser. Siapa yang menggeser kita? Siapa pencuri, pembunuh, pembinasa, perampok, penipu? Siapa? Selain musuh kita si iblis. Jadi ketika kita diberikan janji, kita dulu pikirnya kan kita sedang
self-talk. Ya. Padahal itu bukan self-talk. Kita lagi ngobrol-ngobrol sama iblis. Iblis bilang, wah mana tuh? Wah, katanya udah berubah. Oh nggak berubah tuh. Ya. Oh mana katanya udah diberkati. Tuh masih khawatir juga. Ah enggak kali. Nah kita pikir itu diri kita yang lagi self-talk sama kita. Menurut kamu, diri kamu ada berapa? Ada berdua gitu. Terus kamu main sandiwara. Satu jadi baik, satu jadi jahat. Satu jadi baik, satu jadi jahat. Begitu? No, seringkali pikiran yang meragu-ragukan itu adalah perkataan dari si iblis. Panah berapi, ditembakin. Dan hanya satu cara memadamkan api dari panah-panah berapi itu. Dengan perisai iman. Dengan perisai iman kamu dapat memadamkan api. Masalahnya, panah berapi itu mungkin kecil. Tapi apinya yang ngebakar. Pikirannya simple, seret. Tapi makin dipikir, makin khawatir, wah kebakaran. Wah, habis itu kita kebakaran. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Akhirnya itu pundung masuk gua. Wah, saya nggak disayang, saya di ini. Padahal itu lagi kebakaran, ya kan? Nggak tahu lagi kebakaran. Nah, pakai perisai iman. No, firman Tuhan bilang begini. Nah, seringkali ketika iblis masukin ke sini, kita ngomongnya lewat sini, di dalam hati. Iblis lemparin pikiran dari luar, secara spiritual. Kan kita nggak bisa lihat dia dong. Dan kita ngomongnya dalam hati. Harusnya yang kita lakukan apa? Lawan. Iblis nggak bisa dengar suara kita. Jadi ketika kita melawan iblis, kita harus lawan dengan iman yang teguh. Di Yakobus ada tulis. Karena kalau kita nggak lawan, kita akan digeser. Ya kan? Masalahnya jangan lupa loh. Kalau nggak dipadamin dengan perisai iman, apinya makin besar gak? Kalian nggak sadar aja, kita jarang sadar. Kalau kita nggak buru-buru pakai perisai iman untuk memadamkan perkataan yang ragu-ragu dari si jahat, kita akan kebakaran. Kita membiarkan pikiran itu terus membakar kita dan tanpa sadar kita lagi kebakaran. Atau hangus. Gitu. Ya. Karena iblis tahu, begitu kamu bimbang, kamu nggak bakal dapet apa yang kamu minta. Keren ya? Keren ya. Kurang ajar ya? Iya. Kurang ajar itu si iblis. Ya, dia tahu. Israel adalah contoh untuk kita. Israel mengejar, tapi dia mengejarnya dengan perbuatan bukan karena iman. Nggak mungkin sampai. Sama, pelayanan kuasa. Kalau kalian kejar pelayanan kuasa dengan pengertian manusia, tunggu saya ngerti baru saya masuk. Gak akan masuk. Dijamin. Karena pelayanan supernatural tidak mungkin bisa dimasuki oleh apa yang natural. Nggak mungkin. Yang natural nggak mungkin mendapat bagian dalam yang supernatural, nggak mungkin. Apa yang binasa tidak mungkin mendapat bagian dari apa yang tidak binasa. Nggak mungkin. Jadi, untuk masuk ke dalam pelayanan supernatural, kita butuh apa? Iman. Karena pelayanan supernatural itu dasarnya sudah ada. Markus 16. Inilah tanda-tanda orang percaya. Kamu akan mengusir setan. Kamu akan memegang ular. Kamu akan minum racun tidak mendapat celaka. Kamu akan menumpang tangan terhadap orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini dasarnya. Kalau kekuatannya sudah ditulis, berkatnya sudah dikasih, tapi kita nggak ambil dengan dengan iman. Terjadi nggak? Enggak loh. Ingat, Israel diberikan janji. Masuk berkat-berkatnya, tanah Kanan begini-begini masuk. Tapi mereka nggak percaya dapat nggak? Mereka nggak dapat. Jadi kesalahan orang Kristen adalah mereka tidak bergumul dengan iman. Mereka bergumul dengan rasio pikiran manusia. Dengan rasio pikiran manusia yang muncul apa? Bumi ini miliaran tahun. Manusia dari monyet. Ya kan? Itu pikiran manusia, the best. Yang katanya orang pinter. Gitu. Ada lagi kalau kalian ngerti pikiran orang ateis ya, ada bilang itu manusia diciptakan dari komet. Batu-batu jatuh, blung. Begitu batu-batu jatuh terus batu-batunya keluar jadi apa? Jadi ini apa?
Jadi kayak sungai gitu ya. Sungai ini terus tiba-tiba bergabung membentuk manusia. Wah, itu lebih wow daripada cerita Alkitab dan mereka sangat percaya, akan bodoh sekali gitu loh. Menurut saya untuk percaya mitos itu dibutuhkan iman yang lebih besar. Ketimbang lu percaya sama firman Tuhan. Bodohnya luar biasa gitu loh. Ya, maksudnya iman terhadap iblis yang lebih besar gitu ya, bodohnya luar biasa gitu. Nah, ya, karena itu di Ibrani 3 sebagai contoh, ya kan? Mulai dari ayat 7 sampai 12. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan kerasan hatimu, seperti pada kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Berbicara tentang keadaan Israel di padang gurun sebelum masuk Kanaan, di mana nenek moyang mereka mencobai aku dengan jalan menguji aku. Maksudnya apa? Kenapa? Bagaimana orang Israel yang di padang gurun itu mencobai Tuhan dengan menguji Tuhan? Karena mereka telah melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, tapi tetap ragu-ragu. Mereka melihat 10 tulah ditimpakan ke Mesir. Mereka melihat laut merah terbelah, ya kan? Mana diberikan setiap hari, tiang awan, tiang api. Tetapi ketika masuk ke tanah Kanaan, baru mau masuk, mereka takut. Mereka nggak percaya bahwa Allah yang menghancurkan bangsa Mesir yang jauh lebih perkasa dibandingkan orang-orang Kanaan, yang membelah laut, tiang awan, tiang api, tidak sanggup membawa mereka masuk ke tanah Kanaan karena orang di sana besar-besar. Dan itu di mata Tuhan adalah kekejian. Makanya, itulah sebabnya aku murka. Jadi orang yang tidak hidup di bawah iman, Allah murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Ngeri ya, yang tidak percaya. Jadi tidak percaya itu di mata Tuhan adalah kamu jahat. Bukankah sudah kupertontonkan karyaku, kenapa masih nggak mau percaya? Karena ia murtad dari Allah yang hidup. Iblis tahu. Iblis tahu. Kalau kamu bimbang, kamu gak akan dapat apa yang kamu doakan. Oh iya, saya berpuasa, tapi tetap kamu bimbang. Nggak mungkin bisa dapat. Ya. Makanya Petrus ngomongnya begini, ya. Cara melawan ya, oknum yang sangat lihai, sangat pinter, yang sangat berkuasa di bumi, ya. Kita nggak mungkin bisa ngelawan oknum kayak gini. Nggak mungkin bisa. Gitu loh. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling. 1 Petrus 5 ayat 8-9 ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bagaimana iblis menelan kita? Membuat kita tidak percaya. Karena begitu kita tidak percaya, berkat Tuhan sampai? Enggak. Itu tanah Kanaan, penuh susu madu, berkat untuk orang Israel. Mereka masuk? No. Yang terjadi, mereka muter-muter di padang gurun. Tapi dalam muter-muter begitu pun Allah setia gak? Setia loh. Mereka gak bercocok tanam, dikasih mana. Kasutnya nggak habis-habis, nggak rusak-rusak. Bajunya nggak rusak-rusak. Tapi mereka nggak nikmatin berkatnya. Itu loh. Nah, ayat 9-nya, lawanlah dia si iblis dengan iman yang teguh. Satu-satunya melawan iblis adalah perisai iman. Dalam pekerjaan kita menemukan masalah iman. Mana imannya?
Kok kamu nggak punya iman? Imanin dong. Imanin yang mana ayatnya? Contoh, firman Tuhan ketika kita khawatir. Kok dagangan saya sepi terus ya? Kok saya dililit hutang terus ya? Kok saya hidupnya tertekan terus ya? Kok saya nggak punya kebebasan dalam hal ekonomi ya? Kok begini terus ya Tuhan? Tapi ketika kita berdoa, kita minta Tuhan tolong, kita nggak beriman. Yang dibilang beriman gimana sih? Sama seperti saya yang itu kan, ketika disembuhkan, didoain kesembuhan. Percaya nggak? Percaya. Sembuh sekarang nggak? Sembuh. Coba angkat tangannya. Tuh, nggak sembuh. Tapi angkat. Dan itu sangat subtle. Saya sendiri nggak tahu bahwa saya nggak percaya. Saya sendiri nggak tahu bahwa saya nggak percaya. Menurut hemat saya mestinya percaya. Tapi Tuhan membiarkan satu masa. Kita tetap menderita setelah kita minta. Untuk menunjukkan apa? Bahwa kamu belum beriman sama saya. Karena Tuhan nggak pernah bohong. Ketika dibilang, ketika kamu minta apa saja, dan dalam namaku dan tidak bimbang, dan percaya bahwa kamu telah mendapatkannya, telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi. Allah bohong? Enggak bohong. Ya. Nah, kita masuk ke elemen iman, saya ulang lagi ya. Iman itu percaya dengan hati. Percaya terhadap apa? Terhadap janji. Tuhan bilang, kalau saya minta dan tidak bimbang, dan percaya apa yang saya minta telah diberikan, saya telah punya, ya, maka itu akan terjadi bagi saya. Ya. Setelah itu mengaku dengan mulut, confess, ya, keluar. Saya percaya, ya, bukan cuma bisik-bisik di dalam hati doang, nggak keluar. Ya. Roma 9:10, sebab jika kamu mengaku dengan mulut dan bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Masalahnya, kita nggak mengerti betapa dalamnya ayat ini. Bahwa Yesus telah dibangkitkan dari orang mati itu menunjukkan semua karya kemenangan Kristus di atas kayu salib. Semua kita punya. Tapi kita cuma percayanya satu hal, oke, dosa saya diampunin. Tapi kesehatan saya nggak disembuhkan. Keuangan saya nggak di-touch. Hubungan saya nggak dirubah. Hubungan saya sama anak-anak saya nggak. Pekerjaan saya begini-begini aja. Iman kita nggak komplit. Kalian bisa bayangkan Yesus ngomong begini ya, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, iman yang komplit ya, kamu ngomong sama gunung ini, beranjaklah, pindah gunungnya loh. Begitu besar kekuatan iman, tapi bukan soal kecil besarnya, komplit apa enggak. Kita sering sekali tidak mengenal Tuhan Yesus karena kita nggak mau belajar firman Tuhan. Saya tahu Tuhan Yesus mati buat dosa-dosa saya. Tapi untuk penyakit saya, kayaknya enggak tuh. Tapi untuk keuangan saya, enggak juga. Tapi untuk hubungan keluarga saya, enggak juga. Nah ini, Yakobus 2 ayat 20-22. Hai manusia yang bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Waduh, bisa selesai ya. Ya. Ini yang terjadi teman-teman. Ketika kamu ragu, iman gak ada perbuatannya, ya, iman gak ada pengharapannya. Apa yang kamu minta, berkat-berkat Tuhan tidak akan terjadi. Kalau kalian lihat Mazmur Daud ya, banyak sekali Mazmur Daud bilang, mengapa tertekan jiwaku? Mengapa sedih hatiku? Tapi aku akan berharap kepada Allah.
Pengharapan berdiri di atas iman. Jadi ketika kita moodnya lagi bete, kita galau, kita khawatir, kita nggak percaya, ya ngomong, kenapa kamu nggak percaya? Tapi saya mau tetap berharap di atas dasar iman. Percaya bahwa saya telah menerima kuasa. Ketika saya mendapatkan urapan impartasi untuk pelayanan kuasa ya, dalam hati saya kayak, yang bener, masa sih? Kayaknya enggak deh, gitu. Ya kan? Sampai Tuhan berbelas kasihan sama saya ya. Dia dorong saya, coba kamu doain sembuhin istri kamu. Doain dan sembuhin dia. Ketika saya doain, saya juga kesannya kayak gini ya. Coba-coba, sembuh gak ya? Ketika sembuh, wah, bohong. Ini mah dia karena paise sama gua, ya kan? Wah, makanya bilang sembuh. Gua bilang, bukan karena gua suami lu dong, lu baik. Lu lagi menjaga gua jangan terluka gitu kan. Karena orang begitu tuh, ketika nggak sembuh langsung iblis tuh kan, bener kan, nggak dapet kan, bener lu nggak dapet, selesai, goyang. Kenapa? Karena iblis sangat takut kalau kita punya iman yang teguh. Karena hanya dengan iman yang teguhlah panah-panah berapi iblis bisa dipadamkan. Karena dengan iman yang teguhlah kita bisa melawan iblis. Yakobus kan bilang, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tapi lawannya gimana? Tinju-tinju. Ya, sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Yang kita lihat juga nggak bisa ditinju pakai badan kita yang natural, nggak bisa. Jadi bagaimana kita melawan iblis? Dengan iman yang teguh. Firman ngomong begini, tutup mulut iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Kalian bisa lihat gak 25 tahun penantian Abraham menunggu anaknya dari Sarah. Pergumulannya kayak gimana? Kita baru berapa bulan aja, wah mana gitu loh. Nah ini yang membuat Allah murka. Bukankah telah kamu lihat? Coba kita lihat sepanjang hidup kita. Berapa banyak yang Allah kerjakan di dalam hidup kita? Masih kurang? Kenapa kita nggak mau percaya bahwa dia sanggup lebih dari yang kita pikirkan? Markus 11 ayat 24 dan 24 dulu ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi, terjadi dulu gak di alam spiritual? Terjadi dulu. Maka, hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, tanpa percaya bahwa kita sudah terima, hal itu gak akan terjadi. Meskipun ada contoh kasus di Abraham, sembuhnya 25 anaknya lahir 25 tahun kemudian. Tapi nggak pusing. Saya tetap percaya. Ketika mata saya terus tidak melihat, iman saya terus diteguhkan. Bukan terhadap apa yang saya lihat secara natural, tetapi apa yang saya dengar, apa yang saya dapat dari firman yang tidak kelihatan. Nah, iblis menggeser kita dari sini. Dikasih roh ragu-ragu, dipertanyakan mana, kok begini, kok begitu. Begitu kita digeser, selesai. Kita nggak dapat. Nah, karena itu kita bergumul. Tuhan, lama. Tuhan, kok nggak dijawab-jawab doanya? Tuhan, kenapa begini terus? Kalau kita doa terhadap masalah kita dan dijawab, selesai dong masalahnya dong. Kita udah nggak bersusah hati lagi, benar nggak? Tapi masalahnya kita nggak dijawab karena itu tadi. Karena kita belum punya iman yang komplit. Nah, seringkali Allah membiarkan itu terjadi. Untuk apa? Supaya kita anak-anaknya bisa dididik. Tapi itu lama dan menyakitkan.
Pertanyaannya, kalian mau melewati proses yang menyakitkan itu? Umur 70 tahun baru, oh iya, saya baru ngerti. Mau? Ya, 80 tahun baru, ya akhirnya di penghujung hidup saya baru ngerti. Ya, it's too late. Atau kita bisa minta Tuhan percepat, Tuhan tolong rubah hati saya nggak mau ngelewatin proses panjang, lama seperti itu. Saya nggak mau. Tuhan tolong rubah hati saya mau yang cepat. Saya serahkan diri saya. Saya tahu itu lama karena hati saya keras. Dan butuh 70 tahun untuk menghancurkan hati kita keras. Karena kita melawan terus. Dengan nggak percaya. Lama itu penderitaan. Di Ibrani 12 dikatakan, anak mana yang nggak didisiplin oleh ayahnya? Maksudnya didisiplin itu apa sih? Supaya anak itu bisa percaya sama papanya. Tujuan Allah mendidik kita cuma satu, untuk keselamatan jiwa kita dong. Dan kita selamat karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi tujuan disiplin Allah kepada kita adalah menyempurnakan iman kita, dan prosesnya itu menyakitkan. Ini namanya struggle of faith. Kenapa? Karena ada iblis yang nggak suka kamu terima berkat-berkat Tuhan. Dia akan kirim roh keraguan-raguan. Ada orang yang percaya loh, ya kan? Sakit yang diberikan Tuhan kepada saya ini supaya saya lebih dekat kepada Tuhan. Oh ya, silakanlah. Terus ketika kesakitan, nggak minta tolong Tuhan untuk sembuhin. Saya aja, tangan saya frozen shoulder itu minta tolong terus loh. Tuhan tolong. Menurut ilmu kedokteran, frozen shoulder bisa sembuh natural setelah 3 tahun. Mati lu Tuhan, 3 tahun ini gimana? Ya kan? 3 tahun kelamaan Tuhan. Ya, doa, akhirnya ambil shortcut. Operasilah. Wih, ada kartu prudensial ya. Bukan iklan ya. Tapi nggak sembuh. Terus saya doa lagi, ampunin saya. Ya, di bulan Februari akhir, saya membuka diri saya, Tuhan ampunin saya yang sombong. Ya, saya datang, yang terjadi apa? Kesembuhan. Ya, dokter bilang butuh 3 tahun, nggak sampai 3 tahun, baru 6 bulan. Sebenarnya waktu didoain langsung sembuh, tapi butuh 6 bulan sakit-sakitan untuk saya percaya. Gitu loh, bahwa bener loh bisa sembuh. Ya, setelah saya ke Salatiga lihat dengan mata kepala saya sendiri, kok di sini sembuh ya? Kenapa sama saya nggak sembuh ya? Gitu loh. Kenapa sama orang itu sembuh, saya nggak sembuh? Yang salah di mana? Ya. Menariknya, kuncinya di ayat 25, kita buka ya, Mazmur 11 ayat 25. 24 bilang apa? Ketika kita mau berdoa, kita harus percaya dulu ya bahwa kita telah menerima, maka hal itu diberikan kepadamu. Tapi Markus 11 ayat 25 dikasih kunci lagi. Tapi kalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Kita nggak bisa menerima apa yang kita minta, bukan karena nggak percaya aja, tapi ada dosa yang masih menjadi pijakan iblis. Wah, ketika saya melihat ya, belajar tentang firman, praktek. Oh, kenapa waktu pelepasan, ya kan, harus diberesin dulu akar-akarnya. Firman ngomong. Ayat 25 dikasih tahu. Kalau nggak terjadi, ada something di dalam hati kamu yang belum kamu beresin. Beresin dulu. Setelah beres akarnya, kamu minta. Dan percaya kamu telah terima, maka hal itu akan diberikan. Kapan? Percaya aja. Seringkali kita Tuhan mengajari kita untuk beriman ya. Dia memberikan kita jeda waktu loh. Supaya iman kita semakin kokoh, semakin teguh. Dia kasih kita jeda waktu. Ada kalanya langsung dijawab, ada kalanya kita nunggu satu waktu, ada kalanya jawabannya juga enggak. Bukan yang kita perlukan.
Karena kita memintanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi kalau kita memintanya dengan iman kepada Tuhan Yesus untuk kemuliaan kerajaan Allah, pasti terjadi. Nah, masalahnya, semakin lama kita nggak sadar-sadar bahwa kita sebenarnya nggak percaya, semakin lama kita menderita. Sampai kapan? Sampai kapan? Cara iblis menelan kita cuma satu. Kebenarannya ditwisted, kita ditipu, kita dibuat nggak percaya. Semua berkat, semua kuasa yang tadinya milik Adam. Ingat ya, Adam itu ketika diciptakan, Tuhan kasih dia kuasa kan? Dia bilang apa? Berkuasalah atas seluruh bumi dan segala binatang. Udara, yang di laut, yang merayap, semua berkuasa. Dan itu kuasanya diberikan kepada Adam. Jadi sebenarnya kalau Adam nggak jatuh dalam dosa nih, ya kekayaan itu di bawah kuasa Adam. Natur manusia yang kayak apa, bencana segala macam itunya berada di bawah kuasa Adam. Besar nggak kuasanya? Tapi begitu dia jatuh, ingat Roma bilang apa? Ketika kamu menuruti orang itu, kamu adalah hamba dari orang itu. Jadi begitu Adam dan Hawa jatuh, kuasanya diambil. Nah, kuasa itulah yang ketika Yesus dicobai, iblis bilang, ya, aku telah punya nih kuasa. Aku akan berikan kerajaan ini kepadamu kalau engkau mau sujud dan menyembah aku. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus telah mengambil kembali semua kuasa itu dari tangan iblis. Dan kita punya akses langsung ke dalam kuasa itu kalau kita ambilnya dengan iman. Ya. Kemarin yang di Komsel juga kan dijelasin bahwa dengan iman kita beroleh janji yang meluputkan membuat kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan meluputkan kita dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Jadi bagaimana kita melawan dosa? Dengan iman. Bagaimana kamu melawan khawatir kamu? Dengan iman. Bagaimana kamu melawan masalah ekonomi kamu? Dengan iman. Karena ekonomi kamu sedang dirampok oleh iblis. Damai sejahtera dalam keluarga kamu sedang diambil. Hubungan kamu dengan pasangan sedang diambil. Sakit penyakit yang ada di dalam keluarga kamu, itu dari iblis. Tapi semuanya itu Tuhan izinkan. Untuk apa? Supaya kita kembali lagi mencari Dia. Ayo kita ambil kuasanya dari Dia. Dengan iman. Dengan iman kita beroleh jalan masuk terhadap semua janji dan berkat-Nya. Wow. Ya, iman. Abraham dibenarkan oleh iman. Ya. Tanpa iman, tidak mungkin seorang dapat berkenan di hadapan Allah. Ya, bahasa Inggrisnya lebih keren ya. Tanpa iman, kita tidak mungkin menyenangkan Allah. It is impossible to please God without faith. Nggak mungkin. Dan ketika kita menyenangkan Allah dengan iman, maka Allah menyebut kita adalah engkau sahabatku. Tapi ada satu lagi nih, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Kalian bisa lihat kontrasnya nggak? Orang yang beriman disebut sahabat Allah. Sahabat dunia adalah musuh Allah. Kontrasnya di mana? Tanpa iman kita musuh Allah. Dengan iman kita sahabat Allah. Itu sebabnya Allah mau orang benar hidup oleh iman. Allah mau orang benar hidup oleh iman. Tanpa iman, kamu musuh Allah. Makanya Paulus meneruskan, Kristus yang memulai, Dia yang menyempurnakan iman kita. Tuhan, saya tahu iman saya belum sempurna. Kita nggak minta iman yang besar ya. Iman sebesar biji sesawi aja udah bisa pindahin gunung. Gitu. Kita minta iman yang komplit, sempurna. Supaya saya bisa memadamkan setiap panah api dari si jahat. Supaya saya bisa melawan iblis dengan iman yang teguh.
Supaya dia bisa lari dari saya. Supaya berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga saya tidak dicuri, tidak diambil, tidak dirampok oleh iblis. Proclaim janji Allah. Tuhan sendiri yang berjanji. Saya ada tanya sama siapa ya? Dari mana kamu tahu bahwa kamu sudah selamat? Firman bilang saya sudah selamat oleh karena darah Yesus di atas kayu salib. Tapi ada suara bilang, kok selamat kok masih begitu? Ya, tutup mulut iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Manusia lama saya telah disalibkan. Nah, seringkali kita butuh transisi ya. Perjalanan transisi ini untuk masuk benar-benar percaya bahwa manusia lama kita sudah disalib, lah yang membuat kita menderita. Kalau kita percaya itu benar-benar loh. Kita sering bergumul ya, kok saya bergumul lama dengan dosa saya? Sebenarnya bukan bergumul lama dengan dosa kamu. Kamu bergumulnya dengan iman kamu, karena kamu belum percaya sempurna, komplit, bahwa kamu telah disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu yang membuat kamu goyang lagi. Kalau kamu punya iman yang sempurna, bahkan sebesar biji sesawi aja, dosa-dosa kamu rontok loh. Kita punya kuasa. Tubuh lama saya telah disalibkan di atas kayu salib. Di dasar firman itu, iman saya berdiri. Karena itu saya punya pengharapan bahwa saya sudah tidak lagi menyukai kehidupan berdosa. Kesenangan saya adalah firman Tuhan. Dan itu langsung kayak mukjizat, bisa muncul begitu aja. Pembebasan dari dosa itu bentuknya mukjizat. Tiba-tiba muncul out of nothing. Karena dari manusia lama kita nggak mungkin keluar ya perasaan mau menyenangkan Allah. Nggak mungkin keluar. Tiba-tiba bisa jadi manusia baru itu suatu mukjizat yang sangat besar. Out of nothing diberikan lagi yang baru. Aku akan memberikan kepadamu roh yang baru. Bukan dari roh yang lama dirubah jadi yang baru. No. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah disalib. Sekarang sudah ada yang baru. Datangnya cuma begini doang. Baru. Ketika diserang lagi, tutup mulut. Pikiran-pikiran dosa. Tutup mulut. Keinginan-keinginan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah tidak ada lagi keinginan itu. Sering lagi diganggu kan? Sama. Kalau kalian mengerti pergumulan iman itu semua aspek di dalam keuangan, pergumulan dosa pribadi, pemulihan relasi, gitu loh, sakit penyakit, semua. Dan ini cuman efek dari kehidupan orang beriman. Jadi bukan tujuan kita adalah fokusnya, saya harus sembuh, saya harus ini, enggak. Dengan imanlah kita bisa berhubungan intim dengan Allah. Dengan imanlah kita bisa disebut sahabat Allah. Dengan imanlah kita bisa disebut anak-anak Allah. Dengan imanlah kita bisa disebut pewaris tahta Allah. Inilah kehidupan orang Kristen. Dan yang lain ini adalah efek. Karena kehidupan beriman kita. Kita punya kuasa. Kita punya kemenangan atas dosa. Kita punya kesembuhan. Kita punya financial yang diberkati oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Semuanya ini adalah efek. Tujuannya adalah hidup oleh iman. Coba bayangin ya, dengan pengertian yang tadi ya, di Perjanjian Lama ditulis gini. Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Lalu ia tidak ada lagi karena ia diangkat oleh Allah. Kehidupan yang bagaimana yang Henok lalui? Abraham disebut sahabat Allah. Kehidupan bagaimana yang Abraham lalui? Daud disebut orang yang berkenan di hati Allah. Kehidupan yang bagaimana yang Daud lalui tentang iman mereka. Makanya kalau kita baca di Ibrani 11, itu contoh-contoh. Karena iman Habel, karena iman Musa, karena iman Daniel, karena iman Daud, karena iman. Semua pahlawan-pahlawan iman ditulis di sana. Karena iman. Dan iman itu, buah-buahnya adalah kasih. Iman yang bekerja dengan kasih. Pistis, energio, agape.
Jadi untuk orang-orang yang mau ya mengerti tentang kerajaan Allah, kuncinya cuma satu, iman. Kalau kalian hanya melihat pelayanan kita ini hanya pelayanan kesemuan begini, kalian baru melihat tip of the top. Bukan tip of the top ya. Iya, tip of the top. Dari kekayaan kerajaan Allah. Ya. Berkat-berkat yang Tuhan janjikan bukan cuma kesembuhan doang. Bukan cuma kekayaan doang. Jadi seluruh berkat Tuhan yang ada di Alkitab itu punya kita. Kita representatif kerajaan sorga di dunia. Kemana kita pergi, kerajaan Allah dinyatakan. Kehidupan kita, perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita, semua keluar dari dasar iman. Setiap perbuatan yang bukan dari iman adalah dosa. Ya, jadi kembali lagi, ya. Banyak sekali karena kelemahan kita ya. Satu, kelemahan kita karena pengenalan kita tentang firman Tuhan terbatas. Kedua, masih ada manusia lama kita yang belum diselesaikan. Akar-akar dosa masih ada. Sehingga kita malas untuk menggali firman Tuhan. Kalaupun kita menggalinya dengan natur manusia kita yang berdosa. Nggak mungkin masuk. Bagaimana dengan akal budi kamu bisa mengerti alam spiritual? Nggak mungkin bisa mengerti. Sejauh-jauhnya sains, tanpa iman, mereka akan mengarang cerita fiksi yang makin lama makin luar biasa. Nah, kembali kuncinya. Kalian telah diberikan iman untuk mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu nggak bisa dijelaskan kenapa saya percaya. Dengan dasar iman yang ini, kita minta Tuhan, tolong sempurnakan iman ini sampai sempurna. The perfecter of our faith. Dia yang menyelesaikan iman kita. Tuhan, buat saya juga mengerti, percaya bahwa kehendak-Mu terhadap hidup saya. Pertama, saya diberikan kuasa atas tubuh dosa saya. Karena sudah mati di atas kayu salib. Saya diberikan kuasa atas roh-roh jahat. Saya diberikan kuasa atas kesehatan. Saya diberikan kuasa atas keuangan. Semua berkat-berkat Tuhan saya terima. Minta Tuhan membawa kita masuk bergumul ke sana. Butuh berapa lama? I don't know. Saya juga nggak tahu. Ada di dalam area-area hidup saya yang Tuhan masih proses. Dan saya menderita nggak? Menderita. Dulu pikirnya saya yang jahat. Tapi enggak, sekarang udah mulai lihat kuncinya. Bukan kamu. Tapi ada musuh. Ketika kamu nggak tahu kamu sedang diserang. Kamu lagi kebakaran. Dan itu yang membuat kamu menderita. Kenapa saya begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa saya nggak bisa mengerti? Kenapa orang lain bisa, kenapa saya nggak? Kok saya susah ya masuk ke sana ya? Karena kamu nggak beriman. Dan tanpa iman, kita nggak mungkin bisa menjadi musuh. Kita nggak mungkin menjadi sahabat Allah. Ya, nah, ayo kita buka hati kita masing-masing. Ya, kita akui di dosa-dosa kita, Tuhan. Ya, ampuni saya. Ampuni ketidakpercayaan saya. Orang Israel dibilang apa? Hati kamu jahat ketika kamu mencobai dan menguji Allah. Ketika kita mempertanyakan, katanya Tuhan baik, kok saya begini? Itu sikap hati yang jahat. Nggak percaya bahwa Allah akan memberikan, Allah akan menyelesaikan, Allah akan memelihara. Itu sikapnya jahat. Mempertanyakan, menguji itu dengan tidak percaya. Itu jahat dan itu datangnya dari musuh. Bukan dari diri kamu. Ketika kamu bisa tolak di dalam iman yang teguh, ya kamu menang. Tapi kalau kamu membiarkan pikiran-pikiran itu, ya, yang meragu-ragukan itu membakar kamu, membakar pikiran kamu, habis. Lama-lama bahkan kamu bisa murtad. Semakin gak percaya, semakin gak percaya, semakin gak percaya. Manifestasi iman itu harus kelihatan. Tanpa manifestasi iman, ya, kamu perlu meragukan. Jangan-jangan.
Nah, firman ini, kebenaran ini pagi ini dibukakan. Dengan tujuan cuma satu. Tuhan sudah kasih berkat. Kemenangannya sudah final. Berkat-berkatnya sudah tersedia. Kesembuhannya sudah ada. Pemulihannya sudah ada. Tinggal diambil melalui iman. Tapi ketika kita nggak mau ambil karena ketidakpercayaan kita, jangan salahkan Tuhan ketika doa-doa kita nggak dijawab. Tuhan bilang, kalau kamu nggak percaya bahwa kamu sudah terima, nggak percaya bahwa kamu dapat, kamu nggak akan dikasih. Atau kalaupun kamu percaya, ada dosa-dosa yang masih menjadi akar dalam kehidupan kamu, kamu juga nggak dapat apa yang kamu minta. Masih di bawah kutuk. Tapi ada orang yang sudah dikasih tahu ya, masih tetap tinggal di bawah kutuk, masih hidup di dalam dosa. Tomat lagi. Ya udah, Tuhan perpanjang masa disiplinnya. Yang menderita siapa? Ya. Nah, kita bangkit berdiri. Kita buka hati kita. Kita akui dosa-dosa kita, ketidakpercayaan kita. Tuhan, kami datang kepadamu, mengakui dosa-dosa kami, terutama dosa tidak percaya. Kami tidak percaya bahwa kami telah disalib di atas kayu salib. Kami tidak percaya bahwa manusia lama kami telah disalib bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak percaya bahwa kami diberikan kuasa untuk mengalahkan semua masalah-masalah di dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang jahat. Ampuni kami yang jahat. Tuhan Yesus, kami datang mengakui seluruh dosa-dosa kami. Seringkali kami tertipu oleh tipu muslihat iblis yang menyatakan kami belum bisa lepas dari dosa-dosa kami. Yang mengatakan kami masih khawatir. Yang mengatakan Tuhan belum menjawab. Yang meragu-ragukan kehendak Tuhan. Yang meragu-ragukan berkat-berkat Tuhan. Yang meragukan penyertaan Tuhan. Ampuni kami karena kami bodoh dan percaya terhadap tipuan iblis. Mulai sekarang Tuhan, kami mau memakai iman yang telah Kau berikan kepada kami. Oleh karena kasih karunia-Mu, dengan iman itu, saya mengaku di dalam hati saya sendiri bahwa saya percaya terhadap semua firman dan berkat-berkat-Mu yang ada di dalam Alkitab. Dan saya percaya dengan firman-Mu saya telah dilahirbarukan dan saya menerima kelahiran baru itu di dalam roh saya. Dan saya juga menerima kuasa atas musuh, atas Lucifer dan semua kerajaan mautnya. Dan saya juga percaya saya telah diberikan iman dari Allah yang membuat saya berdiri teguh di atas semua janji-janji dan berkat-berkat Allah yang tertulis. Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang berfirman bahwa setiap anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Kami declare bahwa kami adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang hadir di sini yang mendengar pemberitaan firman ini, kami mendeklarasi diri kami adalah anak-anak Allah. Dan kami dapat dengan jelas mendengar dan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan semua roh-roh yang membuat kami ragu-ragu. Kami hancurkan semua kuasa-kuasa gelap yang membuat kami tidak percaya. Kami lepas semua ikatan-ikatan dosa. Kami hapus semua ikatan memori-memori masa lalu. Dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terjadi sekarang. Allah Bapa, jangan biarkan kami menderita di dalam disiplin-Mu terus-menerus. Kami mau diberikan hati yang lembut untuk Kau bentuk dengan segera, Tuhan. Kami tidak mau diproses begitu lama sehingga kami baru lembut. Kami mau menjadi lembut sekarang, Tuhan. Dan hati yang lembut itu, Tuhan, hati yang menurut itu pun anugerah dari Engkau, Tuhan. Berbelas kasihan kepada kami semua, Tuhan. Pulihkan kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena kasih setia-Mu sendiri, ya Bapa. Lalukanlah murka-Mu dari kehidupan kami. Pulihkan kami
Pulihkan kami dari manusia-manusia lama kami. Berikan kami manusia yang baru. Berikan kami harapan yang berdiri di dasar iman yang telah Kau berikan. Biarlah sukacitamu mengalir di dalam kehidupan kami. Ketika kami menanti-nantikan janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Saya selaku gembala di tempat ini memproklaim setiap jemaat di tempat ini telah dibebaskan dari roh-roh ketidakpercayaan. Setiap roh-roh tidak percaya, ragu-ragu, bimbang, dan menolak pengenalan akan firman Tuhan dalam hitungan ketiga dihancurkan. 1, 2, 3. Hancur dalam nama Tuhan Yesus. Benteng-benteng, kubu-kubu yang dibangun untuk menolak pengenalan firman Tuhan, hancur berkeping-keping. Tuhan, Allah Bapa, Engkau yang lawat setiap orang yang hadir di tempat ini, yang mendengar pemberitaan firman pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memproklaim kemenangan yang telah Kau kerjakan di atas kayu salib. Berkat-berkat-Mu, berkat kesembuhan. Hidupan yang kudus di dalam firman Tuhan. Kemenangan atas dosa kami. Kemenangan atas roh-roh jahat. Kemenangan di bagian keuangan kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami pergi menjadi saksi-Mu di mana Engkau tempatkan kami berada. Perlengkapi kami dengan roh yang rela, Tuhan. Karena kami telah menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh tubuh kami, seluruh jiwa kami, seluruh roh kami ke dalam tangan-Mu. Kau yang pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.